Kali ini saya menuju Desa Parungsari di Kabupaten Lebak. Desa ini dikenal sebagai salah satu kantung pekerja migran di Banten. Sayangnya ada banyak pekerja yang merantau tanpa melalui jalur resmi. Berbagai alasan membuat banyak perempuan di Lebak, Banten memutuskan meninggalkan kampung halaman, mengadu nasib sebagai TKI. Sebagian besar dari mereka lulusan SD dan SMP, tanpa keterampilan yang memadai dan belum siap secara mental menghadapi tekanan di negara asing. Bu Ihat ya? Saat berusia 16 tahun, seharusnya dihabiskan untuk belajar, bermain, dan mempersiapkan masa depan. Namun bagi Ihat, hidup berkata lain. Demi membantu orang tuanya, Ihat memutuskan bekerja ke luar negeri, pun dengan cara menaikkan umur agar lolos persyaratan sebagai TKI. Biasanya Ibu kalau ke kebun, itu sendiri atau suka sama anak-anak juga, Bu? Oh, kalau ke kebun ya suka suka ngebantuin gitu, nyangkul. Oh, Hamul? Iya, Muhammad. Soalnya yang sering selalu ikut ini. Oh alah, ya. Pertama kali Ihat berangkat ke Arab Saudi melalui jalur resmi. Dengan dokumen lengkap dan proses sesuai aturan, ia berhasil bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Namun setelah kontrak usai, tekanan ekonomi yang semakin sulit mendorong Ihat untuk kembali berangkat dan kali ini melalui jalur ilegal. Perlakuan kasar dari majikan membuat Ihat akhirnya mengambil keputusan beresiko, melarikan diri dan ditampung oleh sesama TKI di sana. Selama penantian pekerjaan baru, ia bertemu dengan warga asing dan membuahkan 2 anak dengan 2 garis keturunan yang berbeda, Turki dan Maroko. Ibu, ini kan sekarang Ibu balik lagi jadi buruh tani ya sebutannya. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan dulu ketika Ibu kerja di luar, ini penghasilan jadi menurun atau gimana, Bu? Ya begitu, menurun. Di kampung kan beda lagi sama yang di Sulawesi. Tapi nggak apa-apa itu, Bu, balik lagi jadi petani. Iya. Hidup Ihat tak lagi sama. Ia pulang bukan hanya dengan luka, tapi juga dengan tanggung jawab yang besar. Di usia 38 tahun, ia membesarkan 2 anak berdarah campuran. Ardahan keturunan Turki, Muhammad keturunan Maroko, dan juga 2 anak dari suami yang berasal dari Lebak. Ketemu sama orang luar gitu, nggak tahu mungkin udah jodoh, nggak tahu apa ya, ketemu itu orang Turki, terus saya di sana menikah sama orang Turki. Nah begitu saya punya anak si Ardahan, cuman waktu itu mantan suami saya orang Turki itu, cuman dia punya sakit jantung. Jadi sering sakit-sakitan gitu. Nah waktu itu kan sakit dianya parah gitu ya. Dia itu katanya disuruh sama keluarganya suruh pulang, dibawa ke Turki gitu. Terus saya bingung di situ. Jadi saya kepikiran untuk pulang ke Indonesia, bawa anak saya gitu. Waktu itu anak saya masih kecil, umuran 4 bulan. Kini, di usia 16 tahun, Ardahan hanya bisa pasrah menerima keadaan. Hidup tanpa bimbingan ayah kandung yang tak pernah hadir di sisinya. Duduk di kelas 2 SMA, Ardahan bekerja sambilan demi bisa membiayai sekolahnya sendiri karena ia tahu ibunya sudah terlalu banyak berjuang demi mereka. Ya kalau dibilang kangen sih, kangen gitu. Jadi nggak ngerasain kasih sayang dari bapak yang asli gitu. Jangankan kasih sayang gitu, mukanya aja belum pernah lihat. Kalau mau berangkat lagi ke luar negeri, sejujurnya sih ngedukung. Karena ngelihat ekonomi keluarga juga yang minim gitu ya. Jadi daripada kesusahan, mending nggak apa-apa lah berangkat lagi gitu. Bukan hanya Ardahan yang harus mandiri di usia muda.
Muhammad, adiknya yang berumur 8 tahun, juga ikut memahami pahitnya kehidupan. Inilah potret kehidupan Ihad. Bukan kisah perempuan yang sengaja mencari keturunan asing, bukan pula cerita tentang pilihan yang bebas ia tentukan. Keadaanlah yang memaksakannya, kesulitan hidup, tekanan pekerjaan, dan perlakuan tidak manusiawi yang ia alami di negeri orang membuat jalan hidupnya berubah arah. Bukan hanya Ihad, masih banyak mantan pekerja migran yang merasakan hal serupa. Perlakuan kejam, gaji yang tak dibayar, bahkan kehilangan hak-haknya sebagai manusia. Halo Ibu, kita mau nanya nih yang namanya rumah Ibu Fatimah di mana? Dulu sih di sini, sekarang mau pindah ke situ tuh. Oh. Rumahnya baru ini. Terus Bu Fatimahnya mana? Saya sendiri. Oh Ibu, ya udah kebetulan ya. Halo Ibu, ini anak saya. Teteh kan tadi bilang katanya di sini rumahnya dekat saudara-saudara semua ya. Tapi yang jadi mantan TKI itu teteh aja atau banyak saudara-saudara yang lain juga teh? Banyak. Banyak begitu lah. Ada Uwa, ada Bibi, ini juga mantan TKW. Oh, jadi banyak juga ya. Nah, jadi memang di sini memang karena terkenal sebagai desa TKI, jadi pekerjaan sebagai TKI ini sudah secara generasi atau turun-temurun dilakukan karena memang tidak ada pekerjaan lain dan mereka harus mencari pekerjaan hingga ke luar negeri, meskipun perjalanan mereka tidak semudah ataupun semulus itu ya Teh ya. Iya. Di Desa Parungsari, kehidupan sebagian besar warganya bertumpu pada satu hal, menjadi tenaga kerja Indonesia. Impian mereka sederhana, mengubah nasib keluarga, memperbaiki rumah, dan memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anaknya. Iming-iming uang besar seringkali menjadi jalan pintas, dan bagi sebagian orang, jalan itu justru menjadi awal petaka. Dan inilah Fatimah, warga Desa Parungsari yang pada tahun 2020 memutuskan menjadi tenaga kerja Indonesia. Bukan lewat jalur resmi, melainkan melalui penyalur ilegal yang menjanjikan gaji besar dan keberangkatan cepat. Kurangnya pengetahuan tentang syarat-syarat resmi dari Dinas Ketenagakerjaan membuat Fatimah terjerumus. Tak ada jaminan hukum, tak ada perlindungan, bahkan komunikasi dengan keluarga pun terputus karena ponsel Fatimah dirampas majikannya. Di rumah majikan. Seminggu gitu kan, baik. 2 minggu, 3 minggu, sampai 6 bulan alhamdulillah. Baik banget. Habis 6 bulan, di situ saya habis disiksa, dipukulin. Rasa tamparan tuh rasanya udah kebal gitu kan, ditabokin, tangan-tangan besar gitu. Udah 1 tahun saya dipukul pakai high heel sampai berdarah ngocor ke sini. Terus abis itu sampai pakai gidir, tutup gidir itu yang apa ya, sampai sini pokoknya bocor. Ini juga bocor. Udah gitu, udah 1,5 tahun saya dipukul sama besi, sapu besi sebesar pelaron. Saya dipukul. Ini saya sampai sekarang pun sakit gitu kan. Saya tidak digaji selama 3 tahun dan bahkan saya disiksa di situ. Ya Allah, sembuhkan saya. Nyampe rumah udah mah badan sakit. Suami nikah lagi, anak telantar. Ya Allah, gini amat, ibu udah nggak ada. Saya minta tolong ke siapa, kata saya gitu. 3 tahun lamanya, Fatimah bekerja tanpa menerima upah. Setiap hari hanya diisi perintah, bentakan, dan perlakuan yang menyakitkan. Namun di tengah gelapnya nasib, anak majikannya yang melihat penderitaan itu diam-diam menolongnya. Uang sebesar 56 juta rupiah
diberikan sebagai kompensasi gaji yang tak pernah dibayar oleh orang tuanya. Nggak ada kemungkinan, soalnya sayanya sakit. Yang pertama saya sakit, yang kedua saya nggak bisa kerja, kecapean, langsung drop. Pengen lagi gitu kan, soalnya kan kita punya anak, harus ada tabungan buat di masa nanti anak-anak gitu. Berhubung sayanya kayak gini, ya mau gimana lagi gitu kan. Selanjutnya saya menuju ke Desa Binong untuk menjumpai Ibu Aminah. Aminah yang berusia 37 tahun, seorang perempuan yang tangguh. Pada tahun 2022 ia berangkat ke Riyadh, Arab Saudi dan pulang kembali tahun 2024. Selama 2 tahun ia meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil demi satu harapan, menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan. Assalamualaikum, Bu. Ini saya baru masuk ke ruang tamu tempat Ibu Aminah. Tapi kalau misalnya saya perhatikan ini besarannya mungkin sekitar 1,5 kali 2,5. Biasanya kalau di rumah-rumah besar ini mungkin dijadikan kamar mandi, tapi ini menjadi ruang utama bagi Ibu Aminah untuk beraktivitas seperti beres-beres, makan juga kadang di sini ya Bu ya, terus kumpul sama keluarga. Dan ini sangat memprihatinkan sih untuk kondisi Ibu Aminah beserta dengan keluarga. Nasib berkata lain. Bukannya pulang dengan keberhasilan, Aminah justru pulang membawa luka yang tak terlihat. Siksaan mental dan impian membangun rumah kandas di tengah jalan. Ternyata mana, uang buat katanya buat buat bikin rumah saya katanya. Kok makan gitu. Saya Aminah, kata orang tua saya, anak kamu, suami kamu enggak nggak ada uangnya buat berobat suami kamu, katanya gitu, kata orang tua saya. Sekarang masih sisa enggak selama saya 2 tahun, mana hasilnya, sisanya gitu, nggak ada. Ma, saya ke sana buat bikin rumah, tapi ternyata nggak ada satu pun, sedikit pun. Saya pengen nangis sekarang. Udahlah, kata suami saya, udah. Kalau udah, jangan diwit-wit lagi. Katanya, iya, Ma yang sabar ya, kata anak-anak. Dan yang lebih menyakitkan, kenangan saat bekerja di Saudi. Ketika perlakuan majikannya begitu kejam, ucapan kasar, dan istirahat yang nyaris tak pernah ia rasakan. Ini udah dicuci, belum katanya gitu. Ini masih kotor katanya. Cuci lagi sampai 3 kali saya dicuciin bajunya sama saya. Terus katanya, kamu itu nggak bersih katanya. Udah, belum katanya. Dipukulin sama itunya baju petugas, bekas itu baju tugas. Saya nangis. Amat kata teman, udah sabar aja, kamu sebentar lagi di sini mau pulang katanya. Iya, saya dulu di sini sendirian, tapi sekarang berdua. Kenapa itu majikan memukulin saya? Emang saya ke sini harus dipukulin? Kerja, kata saya. Semua sakit itu disimpan sendiri demi keluarga yang ia cintai. Ahmad, suaminya, bekerja serabutan dan tak cukup memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Kenyataan pahit itu membuat Aminah tak bisa tinggal diam. Ia yang dulu pernah bekerja jauh di negeri orang, kini harus banting tulang menjadi buruh tani. Nah, inilah potret kehidupan keluarga Ibu Aminah, yang dimana sebelumnya Ibu Aminah ini adalah TKI yang bekerja di Arab selama 2 tahun. Namun nyatanya ketika Ibu Aminah ini kembali ke Indonesia, bukannya memperbaiki keadaan perekonomian, tapi malah jauh lebih sulit dibandingkan sebelumnya ketika menjadi TKI.
Rosita, anak kedua Aminah yang kini duduk di kelas 2 SMP pun tahu perjalanan ibunya penuh luka. Ia lebih bahagia bisa sering bertemu ibunya daripada harus ditinggal lagi ke luar negeri. Misalnya pengen kerja lagi, terus tiba-tiba mama ke luar negeri jadi TKI, itu Rosita gimana? Oh, nggak setuju sih kalau mama pergi ke luar negeri. Kalau misalnya mau kerjanya ke Jakarta atau ke Rangkas, kan banyak juga di Rangkas yang ART gitu. Gak apa-apa sih kalau masih di Indonesia, mah kalau ke luar negeri aku nggak mau, soalnya jauh, pulangnya tahun-tahunan gitu. Belum takut kenapa-kenapa ya? Iya, banyak juga yang ngelihat ada yang dibuang, ada yang disiksa, ada yang dibunuh, jadi takut banget. Kondisi ekonomi yang serba sulit membuat Aminah sering menahan lapar demi anak-anaknya. Makanan yang sangat sederhana sudah menjadi hidangan sehari-hari. Di lubuk hati yang terdalam, Aminah sebenarnya masih ingin mencoba keberuntungan kembali menjadi pekerja migran. Tapi ketika melihat keempat anaknya yang masih kecil, hatinya pun luluh. Kalau saja mungkin Ibu Aminah ini berhasil ketika menjadi TKI, ini akan meningkatkan perekonomian sekeluarga. Namun nyatanya ini ketika Bu Aminah pulang ke Indonesia, tetapi malah memperburuk keadaan perekonomian yang jadinya mereka makan keseharian itu hanya mendapatkan singkong dari lahan tetangga saja. Inilah potret ketegaran seorang ibu yang mengorbankan keinginannya demi masa depan buah hatinya. Keluarga adalah alasan untuk terus berdiri, walau dunia berkali-kali menjatuhkannya. Saya mau berangkat lagi ya, doain aja, kita kan belum punya rumah Pak, kata saya sama suami saya. Jangan katanya, kalau kamu ke sana lagi saya nggak ngizinin. Nggak boleh sama suami sekarang kalau ke luar negeri. Keinginan untuk cepat berangkat bekerja ke luar negeri membuat banyak calon TKI mengambil jalan pintas, yaitu jalur ilegal. Penyalur ilegal menjadi pilihan tercepat, tidak ribet, tidak menunggu lama, dan menjanjikan keberangkatan instan. Namun di balik itu, penyalur ilegal terus memanfaatkan keputusasaan mereka, menjadikan kemiskinan sebagai ladang keuntungan. Kami berjumpa dengan Pak Suryadi, seorang mantan penyalur tenaga kerja. Pria paruh baya ini mengungkap fakta yang mengejutkan. Terkait masalah kasihan atau tidak, ya tentu mungkin semua juga sama-sama punya hati. Namun ini kita tidak bisa saling salahkan, Pak. Karena ini ujung-ujungnya adalah kebutuhan, tuntutan. Karena yang menjadi TKI ilegalnya juga itu memang benar-benar ingin, tidak ada modus penipuan lain sebagainya. Banyak yang banyak yang merasakan itu ketika ditanya atas keinginannya. Mungkin saja ada sedikit orang atau beberapa orang yang merasa tertipu mungkin atas klaim-klaimnya mungkin. Tapi kebanyakannya itu semua atas tuntutan dan kebutuhannya aja. Nah sekarang si yang penyalur juga butuh duit, yang ingin jadi TKI ilegalnya juga sama butuh pekerjaan dan butuh duit, butuh penghasilan. Nah para cukong-cukong itu semua butuh duit ujung-ujungnya. Itu semua dapat uang dari majikan, calon majikan. Nah kemudian cara penyalurannya, jalurnya, karena mengelabui, banyak sandiwara, banyak retorika dan lain sebagainya. Cara pemberangkatan, ada yang dari sini ke Batam, ada yang dari Batam ke Singapura dulu, dari Singapura ada diberangkatkannya juga udah transit, ada yang dari sini ke Surabaya, termasuk orang Surabaya juga ada yang diberangkatkan bukan dari Surabaya, dari Banten, dari Soekarno-Hatta. Ada juga yang langsung ke Makassar dulu, banyak, sekarang banyak, jadi disulap, pakai sistem simsalabim, mencari aman.
Aman dari mana? Karena takut dicurigai oleh pihak aparat. Modus penyalur ilegal tidak sederhana. Setelah menerima uang dari pihak luar negeri, mereka mulai bergerilya, mencari calon TKI baru di kampung-kampung dengan iming-iming gaji besar dan keuntungan instan. Sebagai bukti, banyak permasalahan TKI berawal dari penyalur ilegal. Saya pun mendatangi kantor desa. Di sini kita langsung masuk aja dan kita akan tanya kepada kepala desa, dan sekarang udah ada di pusat layanan migrasi desmigratif desa migran produktif, yang mana biasanya orang-orang yang memang ingin bekerja sebagai TKI. Nah, kalau misalnya ke kepala desa ini langsung ke sini, ke pusat layanan migrasi, terkait dengan banyaknya penyalur ilegal juga yang mungkin tanpa sepengetahuan dari Kades sendiri. Tanggapannya Bapak seperti apa sih, misalnya kenapa ada kaitannya nih dengan TPPO juga gitu? Di tahun 2022 ada laporan ke desa penyelundupan penyaluran TKW dari Indonesia ke Saudi, ke Arab Saudi. Namun pada dasarnya karena mereka adalah ilegal, nah ini adalah bukti-bukti laporan dari sana. Kasus-kasus yang ada yang bermasalah itu adalah kasus yang non-prosedural. Pada saat seorang pekerja tidak dipersiapkan, tidak dibekali, kita bisa membayangkan apakah yang terjadi di sana.